Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sapi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama saya izin di sini saja karena di situ nanti saya terkesan terlalu tinggi di atas. Biar kita sama rata, duduk sama, berdiri sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para imam masjid, Pak Muhammad Kasim, Pak Ali Usman dan Pak Zulkifli Adang. Yang sama saya hormati juga pimpinan DPRD Kota Kupang, ada Pak Yes Lodo, selamat datang Pak Yes, terima kasih. Para anggota DPRD ada Pak Matali, ada Pak Randi Daud, ada Pak Dini Nenobais, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita bisa menyerahkan bantuan kurban ada sebanyak 16 di Kota Kupang. Satu dari provinsi, satu dari pusat kalau tidak salah. Provinsi 3. Provinsi 3, jadi total itu ada 16. Ini berkat bantuan dukungan dari teman-teman di DPRD Kota Kupang. Jadi saya tidak bisa serahkan ini sendirian karena teman-teman juga harus menyetujui anggaran untuk membeli kurban ini. Oleh karena itu, terima kasih teman-teman DPRD Kota Kupang yang sudah mendukung program-program dari kami di pemerintah Kota Kupang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati juga, mungkin yang hadir Forkopimda Kota Kupang, Ketua MUI Kota Kupang atau yang mewakili Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pengurus Masjid, Bapak Dr. Salim Adang, Bapak Dr. para ulama dan tokoh muslim, panitia penyelenggara, umat muslim Kota Kupang, insan pers, media massa, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, sebagai insan yang bertakwa sudah selayaknya dan sepantasnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkatnya, rahmatnya kita bisa melakukan penyerahan hewan kurban pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk bagian Kesra, Pak Kabak Kesra, Pak Joni, beserta seluruh jajaran, Ibu Irfan, teman-teman. Jadi saya bilang ini Bapak Ibu, para imam, Pak Ustadz, Kiai, saya bilang kemarin itu kan kita ada efisiensi besar dari pusat, Bapak Ibu tahu semua provinsi, kota, kabupaten. Tapi saya bilang kalau bisa yang seperti ini bantuan langsung kepada masyarakat. Jadi ada bantuan ke rumah ibadah, ada bantuan sapi. Kalau yang bisa yang begitu-begitu jangan dipotong. Jadi nanti yang diambil dari perjalanan dinas kita saja. Jadi efisiensi itu Bapak Mama, ya kami potong untuk yang perjalanan dinas kami. Jadi ya di dinas-dinas, kemudian di DPRD teman-teman juga berkorban. Jadi saya punya juga, bahkan saya juga tidak mengadakan mobil baru, tidak membeli mobil dinas baru. Saya lihat mobil dinas yang lama masih baik, kita pakai itu saja lagi. Nah uang-uang itu kalau dikumpul bisa buat seperti ini, bisa beli sapi, bisa bantuan rumah ibadah. Jadi memang harus ada pengorbanan dari kita semua. Bapak Ibu sekalian, Idul Adha ini bukan hanya perayaan setiap tahun, tapi ini juga panggilan spiritual. Panggilan spiritual untuk kita meneladani keikhlasan Nabi, ketulusan, kita juga membangun kepedulian terhadap sesama. Jadi ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi ini juga panggilan spiritual. Melalui bantuan hewan kurban ini kami ingin menghadirkan lebih dari sekedar bantuan fisik. Kami ingin menyalakan semangat berbagi di tengah masyarakat, menumbuhkan solidaritas sosial, dan memperkuat rasa persaudaraan kita sebagai sesama warga Kota Kupang. Inilah wujud perhatian kami. Jadi Bapak Mama, ini wujud Pemkot hadir di saat warga berduka, di saat warga bersuka. Kami sudah berjanji untuk 5 tahun ke depan pemerintah Kota Kupang bukan lagi berperan sebagai orang yang memerintah, tapi orang yang melayani. Memerintah adalah melayani. Sekalian, kami percaya ketika umat saling peduli dan saling menguatkan, maka kota ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi benar-benar menjadi rumah bersama. Jadi Bapak Ibu, membangun sebuah kota itu bukan hanya membangun gedung-gedung yang tinggi, jalan-jalan yang bagus, kantor-kantor yang mewah, bukan itu. Membangun sebuah kota itu juga artinya menghadirkan kesehatan yang baik bagi penghuninya, menghadirkan pendidikan yang baik,
membuat kegiatan-kegiatan agama bisa berjalan dengan aman dan lancar. Itu juga esensi membangun sebuah kota. Menghadirkan udara pagi yang sejuk, membuat taman-taman kota bersih, meningkatkan budaya bersih, saling menghargai satu sama lain, menghargai orang yang lebih tua. Itu esensi membangun sebuah kota. Oleh karena itu, ini salah satu bentuk dari bagaimana kita membangun sebuah kota, yakni menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi semua agama di dalam merayakan hari-hari besar keagamaan. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Mengenai acara hari ini. Iya. Jadi hari ini kegiatan membagi hewan kurban, yang mana pemerintah telah alokasikan uang untuk membeli ini tiap tahun. Jadi tiap tahun dilakukan. Jadi hari ini masjid ini, mungkin tahun depan masjid lain lagi, sesuai kemampuan dana yang mana hewan itu dibeli. Ya, Pak, tadi menurut pembicaraan wali kota ada efisiensi anggaran itu bagaimana? Ya, efisiensi anggaran tetap, tapi hewan kurban itu tetap kita alokasikan anggaran, karena itu sudah kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Oh, oke, toleransi beragama tuh. Oke, baik. Berarti mengenai perjalanan dinas anggota DPRD dan ya itu efisiensi yang tadi dilakukan wali kota. Oh ya, berarti Pak Yes termasuk salah satu orang yang menyetujui ya, sah-sah saja ya. Oke, dan baik. itu dari pusat, jadi harus disetujui itu begitu ya. Oke, siap, baik. Makasih Demi banyak Pak Yes. kepentingan masyarakat Kota Kupang. Terima Siap, kasih. baik. Kesan kami sebagai warga masyarakat Jamaah Masjid Nurul Yakin Oytona sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah kota pada umat Masjid Nurul Yakin Oytona. Kami setiap tahun 2023, hari ini 2025 juga mendapat perhatian pada saat Idul Kurban. Kami senantiasa dapat bantuan dari pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini sapi 1 ekor dan dikorbankan pada satu Idul Kurban, 10 Zulhijjah Idul Kurban. Jadi kami sebagai umat sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah Kota. Ada berapa jumlah jemaah, Bapak? Jamaah Masjid Nurul Yakin Oytona tercatat tahun ini 254 jiwa. KK-nya ada 60. Ya, ini kan wali kota yang baru, Bapak. Ini Ya. juga kegiatan yang perdana untuk Ya. beliau. Kira-kira pesan untuk beliau untuk 5 tahun mendatang dalam acara-acara seperti ini bagaimana? Saya melihat keramahan Bapak Wali sebagaimana kita lihat sama-sama tadi itu, sebagai jamaah masjid sangat ramah terhadap warganya. Kata-kata pesan yang disampaikan juga sangat berarti buat jamaah masjid dan juga jamaah umat lain. Kami diharapkan supaya selalu senantiasa membangun toleransi untuk menjamin keamanan ketertiban dalam beribadah. Itu sangat membantu kami untuk hidup bermasyarakat bertetangga. Boleh tahu Bapak, masjid ini dari tahun berapa Bapak? Masjid ini sejak tahun 1979. Ya. Tadi ada satu statement yang Bapak katakan bahwa ternyata masjid ini dibangun oleh warga sekitar yang non Muslim gitu Bapak. Ya, bukan. Ini kami waktu itu hanya 8 KK saja, 79 itu. Kemudian untuk panitia pembangunan itu kita sepakat yang ketua panitia pembangunan masjid itu ini Bapak Benyamin almarhum itu dari Protestan. Jadi panitia pembangunan masjid ini pada mulanya itu dari saudara-saudara kami dari Protestan. Nah, yang rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini semua Protestan. Jadi kami yang Muslim hanya satu rumah ini, sementara yang lain itu berjauhan. Makanya tadi saya bilang terima kasih sekali karena
jam 4, jam 5 itu waktu azan subuh itu sangat mengganggu. Tapi mereka tidak merasa terganggu dan tidak menjadi masalah buat kami selama ini. Sejak 79 sampai sekarang. Ya. Kira-kira dari jemaah seputaran masjid ini latar belakang pekerjaannya apa Bapak? Ya ini sebenarnya pensiunan semua nih. Dulu ada kerja di rumah sakit umum, ada di Telkom, itu, dan di SPK ini pegawai-pegawai ini kecil semua. Tapi sekarang udah pensiun, ada banyak sudah almarhum. Sekarang tinggal anak-anaknya saja yang ada bersama. Ya, kata-kata terakhir Bapak untuk sesama umat yang sedang merayakan Hari Idul Adha di seluruh Indonesia. Ya, kata terakhir kami dalam kaitan dengan Idul Kurban tahun ini, kami berharap supaya kebersamaan tetap terbangun. Setiap tahun kalau Idul Kurban, hewan kurban, kami tidak hanya bagi kepada jamaah masjid ini saja, tapi tetangga masjid seluruhnya kami bagikan untuk kami sama-sama nikmati bersama daging kurban. Oke, baik, terima kasih Bapak.